Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padawan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Wow, sedap. Ini kopinya campuran antara kopi Jawa Barat ya, Gunung Halu, Java Halu Coffee dengan espresso dari Italia. Ini mau dipakai lebih nendang sedikit lagi ya. Makanya tadi kan kalau biasanya yang Java Halu itu enak gitu ya, smooth gitu kan. Yang espressonya tuh keras, das gitu ya. Supaya mata ini nyet gitu ya. Mencorong. Berapa waktu lalu baru-baru ini ya sebetulnya saya itu ditanya oleh seorang kawan tentang potensi atau prospek ya dunia desain, art, dan teknologi. Ini nih terpengaruh dengan kekhawatiran dengan adanya artificial intelligence atau AI yang mulai merambah ke dunia arts ya, yang mulai merambah kepada menggambar segala macam, menulis ya, mengarang cerita, gambar. Saya sih sebetulnya tidak khawatir ya, karena saya masih tetap merasa bahwa orang lah ya yang menentukan proses kreatifnya dari sebuah cerita, sebuah karangan. Sekarang AI pun ya digunakan sebagai tools. Misalnya ini saya ingin bercerita tentang seekor kucing penjelajah ruang angkasa. Nah kan berarti idenya dari saya ya, kucing menjelajah ruang angkasa, tapi saya nggak bisa gambar. Nah saya minta tolong Midjourney atau siapa lah ya untuk menggambarkan kucing itu. Terus ceritanya gimana? Saya ngarang dulu ceritanya gitu ya. Bahwa pemilihan kata-katanya dibantu oleh dictionary ya, kamus, apalagi sampai kepada large language model, ChatGPT, Bard atau sejenisnya itu, tapi masih tetap dari saya yang ngarang ya. Saya masih ngarang, dia yang kemudian mencari ide-ide gitu ya, mencari padan kata atau apa. Nah itu masih memungkinkan. Itu ya. Tetapi sebetulnya yang lebih penting kalau bagi saya itu sebetulnya kita masih membutuhkan orang-orang yang hebat-hebat ya. Dunia desain dan teknologi, kalau desain dengan arts dan teknologi itu masih banyak ya. Sebentar nih saya ambilkan contoh nih. Ada beberapa contoh, sebentar ya, saya ini kan layar saya pindahkan layar saya supaya saya ambil contoh dari web saja ya. Mana nih? Oh ini dia. Bentar ya. Teng. Nah, bentar dulu nih. Kurang gede kali ya. Gedein dikit. Teng. Nah, ini saya gedein ya. Nah, jadi ini aja dulu ya. Pertama ada satu perusahaan yang namanya IDEO ya. Bacaannya IDEO atau IDEO ya. Ini adalah perusahaan yang keren ya dari segi perusahaan desain. Ini perusahaan yang mulai mendesain misalnya mouse gitu ya. Tapi ini desainnya webnya udah beda lagi ya. Sehingga saya jadi bingung mau ini seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah satu contoh perusahaan desain yang bisa mendesain mulai dari mouse, sikat gigi dan lain sebagainya gitu. Nah ini bagi Anda yang senang desain, arts dan teknologi, ini bolehlah lihat-lihat IDEO ya dan orang-orang di belakangnya. Nantilah ya ada buku-bukunya kalau kita bicara tentang inovasi. Terus ada sebetulnya video tentang bagaimana mereka mendesain shopping cart ya. Itu kereta untuk belanja itu di mall-mall itu ya, for the future ya. Jadi nanti bisa dilihat itu ya. Nah itu satu ya, tentang terkait dengan perusahaan komersial ya yang mendesain-desain. Ngopi dulu sebentar. Dalamnya tuh mereka tuh campuran antara orang desain, orang komputer, orang orang di bidang ilmu psikologi ya, sejarah, apalagi kedokteran, campur aduk ya, sastrawan, ya pokoknya nyampur aduk lah ya. Orang-orang dengan latar belakang yang berbeda untuk mendesain sebuah produk atau layanan. Tapi biasanya mereka produk ya, gitu ya. Ada lagi yang satu lagi yang saya juga suka itu ya. Sebetulnya adalah ini nih, mana nih? Saya ganti lagi. Nah,
Ini ada sebuah perusahaan yang namanya Industrial Light and Magic ya ILM. Industrial Light and Magic itu, ini ya kalau kita lihat ya, ini ada trailernya nggak? Nah ya ini ya. Ini sebetulnya ini bagian dari George Lucas film. Jadi ini cerita tentang bagaimana perusahaan Industrial Light and Magic itu ya. Sebenarnya Light and Magic Industrial itu supaya keren aja kali ya, supaya mereka diterima di industri ya. Bagaimana mereka ini ya mendesain ini. Ini ada ininya, nanti Anda lihat sendiri lah ya. Lihat ya, ya. Ini saya potong gini tuh supaya nanti khawatirnya nanti dimarahin sama ini ya, hak cipta gitu. Wah, Pak Budi membajak tidak izin ya. Jadi gitu ya. Sebentar, saya pindahin aja. Layar saya bisa dipindahin nggak? Nggak bisa ya. Anyway, saya pindahin lagi, ceng gitu ya. Jadi tapi bagusan mending lihat wajah Pak Budi atau lihat wajah itu. Saya tunjukin lagi lah ini dulu ya, Industrial Light and Magic. Nah dia cerita bagaimana ya ini mereka membuat film ya, mulai dari Star Wars ya, terus apalagi macam-macam ya. Pokoknya inilah ya. Saya kalau nanti saya contohin semua nanti jadi spoiler ya. Lebih baik Anda lihat sendiri itu. Nah ini kumpulan orang-orang yang keren secara desain dan teknologi. Nah yang teknologinya itu kan nanti kalau kita fast forward ya, Industrial Light and Magic itu, kemudian nanti fast forward, nanti mulailah tumbuhnya dari situ. Pixar juga jebolan dari situ. Bahkan perusahaan yang namanya Adobe pun ya dari situ juga ya. Bukan Adobe, Photoshop ya. Iya, Photoshop itu juga nanti merupakan jebolan dari situ karena mereka perlu ngedit itu ya. Gambar akhirnya jadilah Photoshop. Terus Pixar dari situ juga, kemudian apa lagi ya? Banyak lah ya. Kalau yang film itu film-film yang lama ya, yang masih jadi klasik, tetapi yang kekinian juga ada, misalnya Mando ya, Mandalorian ya. Kalau Anda seneng itu ya, ikutlah lihatlah film Mandalorian itu, bagaimana mereka membuatnya. Kalau sekarang kan membuat kayak layar di belakang saya ini kan ya, layarnya kosong ya. Ini harusnya diganti dengan green screen ya. Supaya nanti kalau dengan green screen, ini dinding nih. Itu ada gapus dinding ya. Pak Budi, itu dinding ya, ada kalau dikasih green screen itu ya, nanti difilter kenapa green? Karena warna green tuh jarang ada di sini ya. Sehingga kalau kita filter dengan warna green itu, kemudian di belakang kita ganti. Misalnya di belakang saya itu mau diganti dengan gambar apa? Latar belakang yang kekinian gitu ya, atau latar belakang coffee shop atau apapun ya di belakangnya gitu. Nah, bayangkan kalau latar di belakang itu tadi diganti ya dengan secara diprogram. Bayangkan kalau di belakang saya ini adalah layar yang gede. Layar yang gede yang suka-suka saya ya, itu kan layar ya. Artinya mau saya kasih gambar apa aja di belakangnya bisa kelihatan dan bisa langsung masuk di videonya ini. Nah, kalau green screen ya, kalau dengan green screen itu problemnya adalah saya masih harus membayangkan ya. Misalnya di sini ada mobil lewat, tuh ada mobil lewat, mobilnya nggak kelihatan ya, tapi saya akan membayangkan ini mobil lewat, nanti dipasang mobilnya di situ. Tangan saya tingginya segerap. Itu harus diatur-atur ya tadi ya. Kalau di belakangnya layar beneran, saya itu masuk ke dalam, meresap ke dalam scene di belakang saya itu. Misalnya ada mobil ya, mobilnya ada gitu ya. Saat mobilnya lari mau ini nyerempet saya, gitu ya, kelihatan mobilnya di sini. Kalau green screen agak susah, makanya aktor-aktor dan aktris-aktris zaman dulu itu keren-keren kan, dia harus memvisualkan itu ya kejadiannya yang nggak ada di belakang. Kalau ini bisa kejadian yang ada. Nah, jadi proses pembuatan filmnya pun menjadi lebih edun ya gitu ya. Karena nantilah tontonlah Light and Magic ya. Terus nanti lanjutannya dengan itu ya, dunia itu. Nah, berarti itu nanti itu digabungkan dengan prop yang beneran ya. Jadi kalau kita kalau dulu kan mau buat syutingan benar itu kan kayak buat hutan ya, dibuatlah pohon-pohonannya kan ya. Ribet banget ya. Itulah sebabnya nanti kalau dilihat Light and Magic itu gimana kalau kita membuat Star Wars itu ya, pesawatnya yang gitu ya, gitu gimana caranya? Pesawat yang bergerak atau kamera yang bergerak? Nah ini
Poin saya apa? Poin saya desain, teknologi, masih tempatnya orang-orang bergelut ya. Jadi Anda masih bisa menjadi heroes di situ. Saya masih pengen sih ikut terlibat dalam hal yang kayak gini, cuma nggak sempatan aja ya. Bandung mestinya banyak ya, ada perusahaan games yang juga kayak gitu ya. Tapi saya pengen membuat suatu tempat yang culture-nya kayak light and magic gitu. Ntar lah di kantor lah ya, kita buat kayak gitu ya, industrial light and magic gitu ya. Tapi duitnya siapa? Nah itu dia, saya membutuhkan investor yang rada gila. Ayo investor, yuk kita buat kayak itu ya, industrial light and magic. These are people who are crazy menurut saya, tapi punya vision, punya dreams yang keren-keren. Jadi bagi Anda yang ingin menggeluti bidang desain ya, arts, teknologi, nah nyampur masa kedepannya itu masih cerah. Jadi tidak takut, bahkan AI tadi itu dia membantu kita untuk menghasilkan karya-karya yang ada di otak kita. Gitu ya, dalam khayalan kita bisa diterjemahkan dengan tools tersebut gitu ya. Saya nggak bisa gambar, tetapi saya bisa menceritakan ini ya, karangan saya itu lebih bagus lagi dengan adanya artificial intelligence. Jadi itu bukan sesuatu yang mesti kita tolak gitu, justru malah mesti kita rangkul, embrace. Dan kita membutuhkan orang-orang yang keren-keren ya di bidang desain, arts, teknologi gitu. Dan tentu saja harus ditutup dengan ngopi lagi. Dan yang lebih penting ya, sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.